rokok ini sudah ditempeli pita cukai. Tapi jika diperhatikan lebih dekat, di sini hologramnya sangat berbeda dengan hologram pita cukai asli. Jadi sebenarnya hal yang paling sulit ditiru oleh pelaku pembuat rokok ilegal itu di hologramnya ini. Jadi ini hologramnya memang bisa dikatakan rokok ini rokok ilegal. Harapan kami sekali lagi, pemerintah itu dalam mengambil keputusan itu juga memperhatikan semua, tidak salah satu sisi. Artinya kalau petani tembakau itu sudah membayar kewajiban kontribusi ke negara, hak-hak kami untuk bisa berusaha dengan berkembang hidup layak itu juga hak dasar kami juga sebagai warga negara gitu, Mas. Dengan adanya cukai rokok ini, masyarakat sangat diuntungkan atau banyak keuntungan bagi masyarakat. Contoh nyatanya adalah dana bagi hasil cukai hasil tembakau ini atau yang biasa disebut DBHCHT. Apa itu DBHCHT? DBHCHT adalah dana bagi hasil di mana pendapatan APBN dialokasikan kepada daerah yang merupakan penghasil cukai hasil tembakau dan atau penghasil tembakau berdasar persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Tujuan DBHCHT tidak lain ialah untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah yang dalam pembagiannya tentu memperhatikan potensi dari daerah penghasil itu sendiri. Dana ini nantinya akan digunakan untuk kepentingan masyarakat, misalkan untuk kepentingan di bidang kesehatan, di bidang pertanian, ataupun di bidang industri. Untuk meningkatkan kesejahteraan petani tembakau dengan memanfaatkan DBHCHT tersebut, misalkan dengan cara pertama bekerja sama dengan Dinas Pertanian untuk menyelenggarakan kursus-kursus yang berkaitan dengan peningkatan kualitas tembakau. Misalkan seperti itu, atau dengan membuat koperasi untuk menampung hasil panen dari para petani ini untuk dijual ke pabrik rokok besar secara langsung hanya lewat koperasi. Jadi mungkin yang selama ini terjadi di situ ada mata rantai yang menyebabkan petani merasa tertekan dengan harga yang rendah. Nah, para tengkulak ini mendapat keuntungan yang lebih untuk menjual ke pabrik rokok besar. Disitulah dibentuk koperasi untuk menjembatani antara petani dengan langsung ke pabrik rokok besar. Dan sekarang pun para pemain itu lebih pinter. Jadi tidak harus di dalam pabrik atau gudang yang lumayan besar gitu kan. Mesin itu kan mesin maker pembuat rokoknya itu kan juga nggak terlalu besar. Terus untuk packagingnya nggak terlalu besar. Gitu. Jadi mungkin sewa tempat atau rumah penduduk yang agak besar dikit gitu kan. Terus habis itu sebulan atau 2 bulan produksi pindah lagi, sebulan 2 bulan produksi pindah lagi gitu.
Dan itu biasanya kalau itu pabrik juga pasti dibedakan. Dia nggak mungkin dalam satu wilayah pabrik. Pasti berbeda wilayah, berbeda gudang, berbeda tempat gitu kan. Para calon pengusaha sebenarnya legal itu tidak susah. Jadi dalam berusaha membuat rokok ini perlu adanya izin, yaitu nomor pokok pengusaha barang kena cukai. Seperti yang diatur dalam pasal 14 Undang-Undang 39 tahun 2007. Tidak susah, tidak ada yang susah. Persyaratannya dengan lahan 200 meter persegi, Anda sudah dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh izin memproduksi rokok secara legal. Dan di Bea Cukai, izin-izin tersebut sama sekali tidak dipungut biaya atau 0 rupiah. Jadi tidak ada alasan untuk tidak legal, karena legal itu mudah. Mari kita berantas rokok ilegal dengan gempur rokok ilegal. Bea Cukai makin baik.